Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan akan membuka kasus dugaan suap terhadap DPRD. Truk dilarang melintas Bakauheni sampai 2 Januari 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Perkembangan terakhir kasus dugaan suap Bupati Tanggamus kepada sejumlah anggota DPRD akan mengawali berita kita sore ini. Selain itu, berbagai persiapan merayakan malam pergantian tahun akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan belum bersedia berkomentar banyak tentang kasus dugaan penyuapan terhadap anggota DPRD. Meski begitu, pada saatnya nanti Bambang akan membuka kasus tersebut. Saat ini Bambang berencana melaksanakan ibadah umroh. Ditemui usai pengajian akbar di Waijaha, Kecamatan Pugung, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan belum memberikan banyak komentar tentang kasus dugaan penyuapan yang dilakukan kepada anggota DPRD. Namun Bambang mengisyaratkan akan membuka kasus tersebut melalui temu pers pada saatnya nanti. Bambang Kurniawan sendiri Rabu ini berencana berangkat umroh. Dengan demikian kemungkinan Bupati Tanggamus baru akan menjelaskan kasus tersebut sepulang dari Tanah Suci. Pelaksanaan umroh diperkirakan berlangsung 9 hari. Tentang pelaporan KPK itu, Pak? Oh, nggak ada. Itu sudah masuk ranah hukum. Terus untuk katanya ada konferensi pers untuk dari Pak Bupati sendiri terkait nanti. Kapan itu, Pak? Setelah pulang dari umroh apa gimana? Apa dari umroh nanti, Pak? Nanti aja lah, pasti nanti dibuka. Oh, pasti dibuka, Pak ya? Senin lalu, 40-an warga yang mengatasnamakan masyarakat Tanggamus berunjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Aksi demo ini terkait dengan pemberitaan mengenai dugaan Bupati Bambang Kurniawan melakukan penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Tanggamus sebesar 525 juta rupiah untuk memuluskan pengesahan APBD 2016. Dari Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, sebelumnya diberitakan pada 11 Desember lalu, sejumlah anggota DPRD Tanggamus melaporkan Bupati Bambang Kurniawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laporan tersebut, anggota Dewan menyatakan Bambang Kurniawan diduga menyuap anggota Dewan sebesar 525 juta rupiah untuk memuluskan pengesahan APBD 2016. Sedikitnya 18 anggota DPRD Tanggamus melaporkan dugaan penyuapan yang dilakukan Bupati Bambang Kurniawan kepada anggota Dewan. Penyuapan ini diduga untuk memuluskan pengesahan APBD 2016. Besar uang suap yang diberikan bervariasi, mulai dari 30 juta sampai 60 juta rupiah per orang. Anggota DPRD yang melaporkan kasus penyuapan ke KPK diantaranya 4 orang dari fraksi Partai Golkar, 4 orang dari Gerindra, 3 orang dari P3, 2 orang dari Nasdem, 2 orang dari PAN, dan 2 orang dari PDIP, dan 1 orang dari Demokrat. Anggota DPRD melaporkan kasus dugaan penyuapan tersebut ke KPK pada 11 Desember lalu. Mereka menyerahkan barang bukti penyuapan ke KPK berupa uang tunai total 525 juta rupiah, berikut rincian yang diterima setiap anggota Dewan. Sayangnya sampai berita ini dibuat Ketua DPRD Tanggamus belum bisa dimintai konfirmasi. Meski begitu, ada kabar Bupati Bambang Kurniawan sudah dipanggil KPK terkait kasus dugaan penyuapan anggota Dewan ini. Dari Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Terkait kasus dugaan suap Bupati Tanggamus terhadap DPRD, puluhan aktivis Lampung Corruption Watch berunjuk rasa di kantor Pemprov Lampung. Mereka mendesak Gubernur mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2015 yang terindikasi banyak penyimpangan. Pengunjuk rasa mendorong pemerintah Provinsi Lampung dan aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terhadap DPRD.
Mereka meminta kasus suap untuk memuluskan APBD 2016 tersebut diusut tuntas. Dalam orasinya, Masa Lampung Corruption Watch mendesak Gubernur Lampung mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyuapan yang dilakukan Bupati Tanggamus kepada sejumlah anggota DPRD. Mereka menilai tindakan tersebut mencoreng citra pemerintah Provinsi Lampung dan merugikan masyarakat. Pengunjuk rasa mendesak Gubernur Lampung memberikan sanksi kepada kepala daerah yang memiliki kinerja buruk dan melanggar sumpah janji jabatan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang wewenang gubernur. Para pendemo juga menyatakan penyuapan yang dilakukan Bupati Tanggamus kepada anggota DPRD ini mengindikasikan adanya mafia proyek di Kabupaten Tanggamus yang dikelola oleh keluarga dan kerabat Bupati. Kami ingin menyampaikan tuntutan di mana kami hari ini tidak terima jika pemimpin kami atau orang nomor 1 di Kabupaten Tanggamus itu melakukan pelanggaran, benar ya? Aksi unjuk rasa puluhan warga ini dikawal sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP pemerintah Provinsi Lampung. Setelah menyampaikan aspirasi, masa unjuk rasa membubarkan diri. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Menanggapi desakan pengunjuk rasa, pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan suap Bupati Tanggamus terhadap anggota DPRD kepada penegak hukum. Sebab Pemprov tidak bisa mencampuri masalah hukum, apalagi APBD Tanggamus telah selesai. Kasus dugaan suap yang dilakukan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terhadap anggota Dewan muncul setelah ada pengaduan dari sejumlah anggota DPRD Tanggamus. Dalam kasus ini, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan diduga memberikan uang kepada anggota DPRD Tanggamus sebesar 2,3 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD tahun 2016. Kabarnya Bupati Bambang Kurniawan telah diminta keterangan oleh KPK. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Pemprov Lampung, Rifki Wirawan, menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum yakni KPK. Jika dugaan tersebut benar, pemerintah provinsi tidak bisa ikut campur. Bahkan APBD tahun 2016 Kabupaten Tanggamus telah selesai. Bertindak tegas tentang apa? Sekarang ini kan sesuai dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui media pers, yaitu mungkin kita berpegang teguh kepada itu. Sepanjang itu belum ada proses selanjutnya, ya secara formal kita kan nggak mengetahui itu. Ya itu kan ada dugaan yang dilaporkan oleh anggota dewan katanya. Ya, tapi kebenarannya sampai sejauh mana proses itu kan kami nggak tahu. Rifki berharap semua pihak tetap mempercayakan persoalan tersebut kepada para penegak hukum. Dengan begitu kondisi keamanan di Provinsi Lampung tetap terjaga dan pembangunan bidang ekonomi tidak terganggu. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Menjelang perayaan Tahun Baru, truk non-sembako dilarang melintas Pelabuhan Bakauheni. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Angkutan truk non-sembako dan BBM dilarang melintas Pelabuhan Bakauheni pada H-3 hingga H+3 pergantian tahun. Akibatnya puluhan truk menghentikan perjalanan, bahkan sebagian supir truk terpaksa berbalik arah. Sejak Rabu ini puluhan truk dari Sumatera yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni terpaksa harus menghentikan perjalanan. Sopir truk khawatir mereka dihentikan paksa oleh petugas di tengah-tengah perjalanan. Berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan, truk non-sembako dan non-BBM dilarang melintas Pelabuhan Bakauheni Merak pada H-3 hingga H+3 pergantian tahun. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan seperti yang terjadi pada libur Natal 5 hari lalu. Larangan melintas pada libur pergantian tahun ini membuat para sopir truk mengeluh. Perjalanan mereka terhambat sehingga harus mengeluarkan biaya besar. Untuk menunggu sampai truk bisa melanjutkan perjalanan, para sopir truk harus mengeluarkan biaya makan hingga Rp100.000 per hari. Perlu ada pemberitahuan kendaraan truk nggak bisa lewat? Dengar sih tadi, sampai tanggal 3. Komentarnya gimana ini buat sopir-sopir? Ya repot juga sih.
PT ASDP Pelabuhan Bakauheni telah mensosialisasikan larangan melintas pada pergantian tahun ini melalui radio komunitas. Pihak pelabuhan juga menyambut baik langkah Menhub mengeluarkan larangan tersebut. Larangan melintas bagi truk ini diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan dan penumpukan penumpang pada puncak arus balik libur akhir tahun yang diperkirakan terjadi pada 2 Januari 2016 mendatang. Sejauh ini masih ribuan warga yang liburan ke Sumatera belum kembali ke Jawa. Untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang, pihak Pelabuhan Bakauheni mengimbau masyarakat kembali ke Jawa lebih awal. Pemerintah untuk memberhentikan sementara truk untuk mengantisipasi tidak terjadi kemacetan pada arus balik mulai tanggal 30 Desember sampai tanggal 3 Januari 2016. Diperkirakan puncaknya arus balik pada tanggal 2 dan 3 Januari 2016. Untuk mengatasi lonjakan penumpang pada puncak arus balik liburan Natal dan Tahun Baru, PT ASDP Pelabuhan Bakauheni mengarahkan 29 kapal Ro-Ro dengan 101 trip per hari dan waktu tempuh pelayaran maksimal 2 jam. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi dan Arsadi Saputra melaporkan. Sejumlah truk masih melintas menuju Pelabuhan Bakauheni meskipun sudah ada larangan dari Menteri Perhubungan. Para supir mengaku belum tahu peraturan tersebut. Untuk itu, kepolisian memasang pemberitahuan di kantong-kantong parkir. Hari ini, larangan truk non-sembako melintas Pelabuhan Bakauheni mulai diberlakukan. Meski begitu, masih banyak sopir truk belum mengetahui dan terus melaju menuju pelabuhan. Polisi bertindak tegas dengan membelokkan truk ke kantong-kantong parkir. Karena banyak supir truk yang belum tahu adanya larangan melintas Pelabuhan Bakauheni pada H-3 sampai H+3 pergantian tahun, polisi harus memberikan penjelasan kepada para supir. Sediakan Pak ya. Bapak mau kemana ini tujuannya? Ke Jakarta, ya. Jadi Bapak bisa istirahat dulu di rumah makan. Sejumlah supir terpaksa berhenti di kantong-kantong parkir yang ditetapkan kepolisian di sepanjang jalan lintas Sumatera, Lampung Selatan. Langkah ini untuk mencegah terjadinya kemacetan pada saat perayaan pergantian tahun. Kami dari unit Dikyasa Polres Lampung Selatan melaksanakan perintah pimpinan untuk memasang himbauan kepada pengendara khususnya truk-truk yang mana sesuai dengan edaran Menteri Perhubungan nomor 54 tahun 2015 dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016. Sementara truk-truk bermuatan besar tidak boleh melintas di jalan. Larangan melintas Pelabuhan Bakauheni membuat sejumlah supir truk keberatan. Mereka merasa dirugikan biaya dan waktu. Para supir juga khawatir dikomplain pemilik barang. Jadi pendapatan Bapak berkurang gitu. Ya kalau nyiapin tempatan nggak bisa diulang gitu. Berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan mulai hari ini sampai 2 Januari, truk non-sembako dan BBM dilarang melintas. Kebijakan ini untuk mencegah kemacetan. Andres Afandi dan Arsadi Saputra melaporkan. Pemirsa, kereta api menjadi angkutan pilihan masyarakat untuk liburan. Untuk itu, kenyamanan dan keselamatan penumpang harus diperhatikan. Peran petugas cek gerbong atau scouing sangat diandalkan untuk keselamatan perjalanan kereta api. Dua orang petugas cek gerbong kereta atau scouing ini langsung memeriksa rangkaian gerbong kereta api Raja Basa Malam tujuan Palembang yang tiba di stasiun Kota Bumi. Petugas keselamatan perjalanan kereta ini memeriksa ada tidaknya kerusakan roda, rem, dan gandengan gerbong. Petugas memastikan as roda kereta tidak mengalami aus akibat gesekan. Petugas menggunakan alat pengukur suhu. Rem kereta dan rantai sambungan gerbong tidak luput menjadi perhatian scouing. Pengecekan ini untuk menghindari kecelakaan dalam perjalanan. Intensitas pengawasan petugas cek gerbong kereta makin padat pada libur Natal dan Tahun Baru. Semula hanya 3 kali dalam sehari, kali ini berlipat menjadi 8 kali sehari. Ini dilakukan karena penumpang padat. Saat ini hanya ada 4 petugas cek kereta. Mereka bertugas bergantian melakukan pengawasan saat libur panjang. Meski honor tidak sebanding dengan tanggung jawab, petugas cek kereta dituntut tetap siap melaksanakan tugas di tengah hujan badai. Kalau di sini kami kerja yang pasti kelompok kok, nggak sendiri. Jadi susah senengnya ya bareng-bareng. Kalau dukanya?
Kalau bukanya kalau pas lagi hujan posisi ya pasti gimana pun caranya harus dicek. Walaupun mau hujan atau gimana pun halangannya pasti harus dicek. Tukang cek gerbong kereta memiliki kebanggaan sendiri jika perjalanan kereta api lancar dan ratusan penumpang sampai di tujuan dengan selamat. Petugas cek kereta api ini akan terus bekerja selama PT KAI membutuhkan tenaganya. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi Lampung tahun ini tidak akan menggelar acara malam tahun baru. Pemprov hanya akan menggelar acara memperingati Maulid Nabi di Mahan Agung Kamis pagi besok. Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini tidak menggelar acara malam pergantian tahun. Kepastian Pemprov tidak menggelar acara malam tahun baru ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemda Provinsi Lampung, Heriansyah, Rabu siang tadi. Jika tahun-tahun sebelumnya Pemprov Lampung selalu menggelar malam tahun baru dengan mengundang artis-artis ibu kota, tahun ini tidak ada lagi. Pemprov Lampung tidak ingin melakukan hura-hura, sebab sebagian besar masyarakat masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Selain itu, anggaran Pemda Provinsi Lampung akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemda Lampung hanya memperingati Maulid Nabi di Mahan Agung Kamis pagi besok. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menyongsong tahun baru, ini Pemda Lampung hanya melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana direncanakan besok siang di Mahan Agung itu penceramahnya Haikal Fikri dari Jakarta. Nah, tentunya itu akan ada dari SKPD terkait, SKPD semuanya hadir, sudah gitu dari Pokokimda juga akan hadir. Nah, untuk malam tahun barunya? Nah, kalau untuk malam tahun baru memang tidak ada, mengingat memang situasi kondisi ya, di mana memang untuk Pemprov itu kan memang kita mengalami defisit anggaran, karena memang rekomendasi dari BPK itu kan kita akan membayar dana bagi hasil itu kepada kabupaten kota. Dari pantauan di lapangan, di depan halaman Pemda Lampung yang biasanya disibukkan pembuatan panggung, Rabu pagi hingga siang tampak sepi, tak ada aktivitas. Bahkan pihak swasta yang biasa menggelar acara di lapangan ini tidak tampak. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. 4 tahun rusak Jalan Jati Agung tak kunjung diperbaiki. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. 4 tahun tidak diperbaiki, Jalan Raya Jati Agung, Lampung Selatan rusak parah. Akibat kerusakan jalan tersebut, sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam sebulan terakhir, setidaknya telah terjadi 10 kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut. Beginilah jalan lintas Jati Agung, Lampung Selatan yang rusak parah. Kondisi sebagian besar jalan berlubang. Kerusakan ini terjadi sejak 4 tahun lalu dan sampai sekarang tak tersentuh perbaikan. Tidak hanya berlubang, kerusakan lintas yang menghubungkan Kecamatan Metro Kibang, Kota Metro dan Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan ini menyebabkan debu bertebaran pada musim kering. Pada musim hujan, jalan berlubang cukup dalam ini menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan terjadi karena lubang tertutup air sehingga pengendara tidak melihat ada lubang. Sebulan terakhir terjadi sedikitnya 10 kecelakaan. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya Pak ya? Belum tersentuh? Belum. Ini Jalan Jati Mulyanya aja yang macam. Ini akibat jalan rusak ini gimana Pak? Ya, banyak yang inilah. Jatuh-jatuh, orang jalan juga payah. Saya aja dagang payah Pak. Debu melulu. Debu mulu ya Pak ya? Kalau hujan becek, hancur. Jadi resah ya Pak ya? Iya. Warga berharap pemimpin baru Kabupaten Lampung Selatan segera memperbaiki jalan tersebut, sebab bertahun-tahun jalan ini tidak tersentuh pembangunan dari kepemimpinan sebelumnya. Dari Jati Agung, Lampung Selatan, Andres Afandi melaporkan. Balai Pengembangan dan Pengkajian Teknologi atau BPPT
meluncurkan produk inovasi Teknopark, salah satunya beras ubi kayu dan jagung. Sayangnya harga produk ini masih tinggi, yakni Rp13.000 per kilogram. Pengamat ekonomi Unila Asrian Hendi Cahya berharap harga bisa diturunkan sehingga bisa bersaing dengan beras padi. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Bagus. Bagus. Pak. Munculnya beras kombinasi antara ubi kayu dan jagung ini disambut baik oleh Pemda Lampung sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan. Dengan munculnya beras berserat tinggi ini akan membantu masyarakat tidak ketergantungan pada komoditas beras padi. Selain itu, beras ubi dan jagung ini sangat baik untuk kesehatan, terutama bagi penderita diabetes dan obesitas atau kegemukan. Sayangnya, harga beras ubi kayu masih mahal dibanding harga beras padi. Pengamat ekonomi Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya melihat beras ubi kayu sangat baik dan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Asrian berharap beras ini tidak dikelola oleh perusahaan besar, tapi dikembangkan industri kecil atau UKM. Industri besar hanya diperlukan untuk memasarkan. Mengenai harga, ASEAN meminta BPPT dapat menyesuaikan sehingga bahan pangan ini dapat bersaing dengan komoditas beras padi. Sebagai daerah yang dominan pertanian, harapan kita hasil pertanian itu tidak dalam produk primer dijual, tapi dalam bentuk olahan. Di antaranya kan beras sehat atau beras seger itu adalah olahan terhadap singkong, karena kan kita ini produsen singkong yang besar nih di Indonesia kan itu kan. Sementara Kepala BPPT Unggul Priyanto mengakui masih tingginya harga beras ubi jagung ini disebabkan produksinya baru sedikit. Jika bisa diproduksi dengan jumlah besar, harganya akan lebih murah, yakni sekitar Rp10.000 per kilogram. Itu Rp10.000. Kalau beras itu kan seperti ini. Tadi dipasarkan katanya 13. Ya, tapi itu kalau produksinya sudah besar, masal bisa sampai 10.000. Nah, beras apa itu tadi sehat ya, itu kan bagus itu. Unggul menargetkan produk inovasi Teknopark ini akan rampung dan berkembang dalam waktu 5 tahun. Bahkan kini BPPT telah menyiapkan lahan untuk mengolah dan mengembangkan produk lain. Karena itu BPPT berharap pihak swasta ikut mengembangkan program ini. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan.